NPD nih kayak gimana nih? Biar ya siapa tahu yang nonton kan kayak itu pasangan gue lagi gitu. Jangan loh. Karena nanti ada yang pernah ngomel gini ya ke DM. Gara-gara dokter ngasih konten NPD istri saya minta cerai. Bilang enggak, kan bukan salah saya ya. Iya, oke. Giliran dikasih tahu kayaknya ente harus berobat nih karena Anda punya NPD, ya tinggal pergi kan. Gak usah nyalain yang ngasih info kan. Betul, iya. Oke, ini buat yang nonton jangan cerai abis ini. Apa NPD itu kayak apa definisinya? Karena siapa yang pernah ngomong ke aku ya kayak, iya bang hari banyak banget NPD sekarang NPD terus. Apaan sih NPD? Gue bilang ini loh bang, ini dijelasin. Jadi aku baru sekali tuh ngedenger itu, ternyata itu terminologi yang sering diomongin sekarang. Sih. Itu kan sebenarnya gangguan kepribadian. Apa tuh? Masuknya klaster B sebenarnya. Dia tuh barengan dengan histrionik. Kalau gampangnya histrionik tuh drama queen. Atau drama king. Jadi kalau dia ngomong mungkin kakinya cuman keinjek dikit aja dia bilang kelindes bles. Mungkin dia cuman diobongin sama Bang Radit bilang, misalnya gini ya, lu kerjain yang bener, coba lebih serius ngerjainnya. Tuh dia ya kalau ngomong kayak gitu julid banget ke gue loh. Pokoknya merasa jadi victim. Ya, mental victimnya berat. Tapi terus dia seneng banget mendapatkan apresiasi dari orang lain gitu. Jadi melebay-lebaykan lah. Intinya si juru lebay. Nah, terus ada yang antisosial. Itu klaster B ya. Antisosial tuh dia berani untuk menabrak segala aturan. Jadi intinya kalau ada aturan ya memang harus dilanggar kalau tidak sesuai dengan kepentingan dia. Saya jarang keluar rumah tapi saya nggak gitu ya. Itu terus. Kayak nothing tulus lah kalau misalnya itu ya suruh siapa aturannya dibuat gitu. Itu namanya antisosial. Yang ketiga itu yang narsisistik ini. Narsis ini benar-benar game challenge. Sebenarnya di posisi tertentu dia baik banget. Dia akan menjadi leader yang sangat baik karena satu egosentris. Jadi kalau dia udah bilang A ya harus A. Mau orang lain ngomong apapun, kata dia gak cukup baik. Karena ide dia yang paling baik. Perfeksionis juga tuh, gak juga? Perfeksionisnya di level yang menyusahkan orang lain ya bang. Membuat hidup orang lain perfectly masalah. Gitu. Yang kedua gak punya empati. Ya, yang ketiga playing victim. Selalu ngerasa kayak gue adalah korban. Nah, padahal dia yang bikin masalahnya. Berarti dia gak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oh iya kayak misalnya apa yang terjadi kayak itu bukan salah gue, orang lain sih nggak ini sama gue. Bener, kayak dia jalan nih nabrak ya, dia nggak akan bilang maaf ya, dia bilang lu sih berdiri di situ makanya gue nabrak, kan bingung. Bukannya banyak yang kayak gitu orang ya? Iya di level tertentu mungkin fun lah, tapi kalau udah sampai mengganggu kehidupan dan membuat orang lain tereksploitasi kan. Nah terus manipulatif, banyak bohongnya. Ngebohongin orang. Kan diri sendiri si the king, Untuk dengan tujuan? Mendapatkan keuntungan. Karena hidup bersama dia, kita harus berpikir dia yang harus untung terus. Si paling cek aku, Apa? Si paling kata aku juga. Si paling harus untung, si paling harus didengarkan, si paling harus dipentingkan. Pokoknya kalau sama dia luar biasa lah pokoknya. Kayak misalnya ada kebohongan, contoh ya. Tahu gak sih kemarin dia muji gue, dia bilang gue ini gitu. Supaya kelihatannya dia keren di mata orang yang dia manipulasi. Iya itu masih better lah. Nggak misalnya gini, kalau misalnya yang manipulating, misalnya gini nih kemarin ada kasusnya. Jadi dia pasangannya tuh selingkuh. Pasangannya selingkuh. Selingkuh 3 kali ya bang. Terus masuk ketahuan lagi di keselingkuhan yang keempat. Tau gak dia ngomongnya apa? Kamu sih bikin di rumah gak nyaman. Lah ya lu salah diri aja kagak bisa jaga itu celana kan. Yang disalahin istrinya padahal di rumah masak, bisnis juga, ngurusin anak, ngurusin mertua, ngurusin orang tuanya juga. Karena semua salah kecuali dia. Itu kan si paling. Iya. Jadi kalau kita ngomong sama dia, ini orang kok ya dari tadi gue ngomong apa salah mulu. Tapi orang-orang kayak gitu gimana caranya maju di kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita nggak belajar dari kesalahan kita kan kita nggak bisa jadi apa-apa kan? Kan dia bisa meriding kerjaan orang lain. Dengan cara-cara curang lain? Iya, dia bisa kayak dia manggung konser sendiri, yang lain nggak bikin. Padahal yang lain tuh berjuang, tapi yang manggung dia sendiri. Terus dia bilang iya karena gue yang menyuruh orang-orang lain untuk membantu ini ide-ide aku. Padahal itu gabungan dari ide-ide lain yang dipanggungkan oleh dia. Nah sialnya banyak yang kebeli dan percaya, jadi dia naik tuh secara karir. Iya karena bubbling effect-nya luar biasa kan. Dijual pencapaian orang lain kok, cuma nambahin sedikit 1% pencapaian dia. Itu adalah pencapaian dia yang diakuisisi. Tempat kerja banyak banget yang kayak gitu.